Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Fadil dari Universitas Kiai Haji Muzaki Syah. Nah, kali ini saya akan mengulang kembali materi yang telah diberikan oleh pemateri kami pada pertemuan kemarin, pertemuan ketiga. Nah, yaitu tentang Qiraat Al-Quran riwayat Hafs an Asim. Nah, jadi sekilas tentang qiraat bacaan Imam Asim. Nah, riwayat khas dari Thoriq jalur Asy-Syatibiyah. Nah, bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka ia pasti pernah mendengar istilah qiraat sab'ah atau qiraat asyrah yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah. Nah, biasanya dalam kajian tentang qiraat ini akan muncul 4 istilah kunci. Nah, sebagian orang terkadang sukar membedakannya dan kemudian tercampur aduk begitu saja. Nah, 4 istilah tersebut adalah qiraah, riwayah, Thoriq, dan wajh. Para ulama sendiri mempergunakan keempat istilah ini untuk menunjuk pengertian tertentu sehingga harus dipahami dengan tepat agar tidak membingungkan. Nah, mari kita jelaskan. Yang pertama, qiraah. Qiraah secara bahasa berarti bacaan. Nah, maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori ulama ahli qiraat, maka kita akan mendengar istilah qiraat Asim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraat tertentu. Nah, yang kedua, riwayat. Riwayat adalah sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang yang menukil qiraat secara langsung dari imam qiraat tertentu. Para imam qiraat memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qiraat tersebar luas. Misalnya riwayat Warasi dari Imam Nafi, riwayat Hafs dari Imam Asim, riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja'far, dan seterusnya. Nah, ketiga, Thoriq. Thoriq secara bahasa berarti jalur atau jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad, yakni para perawi yang berakhir pada seorang perawi dari imam qiraat atau guru bacaan Al-Quran tertentu. Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh seorang qori dari generasi lebih akhir, yakni yang hidup sesudah rawi pertama dari qori tertentu. Misalnya Thoriq Al-Azraq dari Imam Warasi, atau juga ada Thoriq Abu Rabi'ah dari Al-Bazzi, Thoriq Ubaid Ibnu As-Sabbah dari Imam Hafs, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu wajh. Secara bebas dapat dimaknai versi yang ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu dalam kasus ini seseorang dipersilahkan untuk memilih mana yang akan dibacanya karena semuanya sahih dari qori tersebut. Perbedaan-perbedaan Thoriq terkadang mencakup perbedaan-perbedaan pula dalam wajah ini. Misalnya pada saat waqaf pada kata Al-Alamin dalam ayat kedua surat Al-Fatihah terdapat 3 wajah atau versi, dibaca pendek, kasr, sedang, dan panjang. Kita boleh memilih mana saja dari ketiganya. Namun disarankan oleh Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ini salah seorang ulama terkemuka dalam bidang qiraat. Nah, agar kita memilih satu versi saja menurut beliau dalam satu kali penghataman. Maksudnya pada seluruh kata tersebut dimanapun kita waqaf, selama membacanya kita pilih satu versi. Bila kita sudah selesai lalu memulai dari awal lagi, kita boleh menggunakan versi lainnya. Dengan demikian bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang imam tertentu disebut qiraat. Lalu apa yang dinisbatkan kepada seorang yang menukil riwayatnya dari imam tersebut secara langsung disebut riwayat. Kemudian apa yang disandarkan kepada orang lain yang meriwayatkan bacaan sesudah mereka disebut dengan Thoriq. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada dalam riwayat dari satu imam tertentu dalam cara membaca kata atau ayat yang sama disebut dengan wajh.
Nah, di Indonesia ini bahkan di belahan dunia Islam, mayoritas kaum muslimin membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, yakni riwayat Hafiz dari Imam Asim melalui jalur Asy-Syatibiyah. Maka di sini bisa kita pahami bahwa Imam Hafiz adalah seorang perawi qiraat Al-Quran. Sedangkan Imam Asim adalah seorang qari yang mana bacaan tersebut disandarkan kepadanya. Dan Asy-Syatibiyah adalah pemilik Tariq, dan Tariq Asy-Syatibiyah ini telah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam masmuhnya yang bernama Hifzul Amani wa Wajhut Tahani yang mencakup 1173 bait syair. Namun masmumah tersebut lebih dikenal dengan sebutan manzumah. Manzumah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Manzumah Asy-Syatibiyah yang dinisbatkan oleh para ulama qiraat kepada penulisnya, yakni Imam Asy-Syatibi. Nah, keistimewaan qiraat Imam Asim riwayat Imam sebagaimana dimaklumi bagi siapapun yang mendalami ilmu Al-Quran secara mendalam bahwa dalam bacaan Al-Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan qurra, ulama qiraat, dan yang paling tersohor ialah 7 imam, yaitu Nafi al-Madani yang beliau wafat tahun 169 Hijriah. Ada juga dari Ibnu Katsir al-Makki wafat tahun 120 Hijriah. Ibnu Amr al-Basir wafat tahun 154 Hijriah. Ibnu Amir asy-Syami wafat tahun 118 Hijriah. Asim al-Kufi wafat tahun 127 Hijriah. Hamzah al-Kufi 156 Hijriah. Al-Kisai al-Kufi yang wafat tahun 189 Hijriah.